praktis bahasa daerah. Keberagaman inilah yang membuat banyak orang tumbuh dengan bahasa ibu sebagai bahasa pertama mereka. Oleh karena itu, bahasa ibu mempengaruhi cara kita berpikir dan berkomunikasi. Namun, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia? Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali digunakan dan dipelajari sejak saat kecil. Bahasa ibu juga biasanya berasal dari bahasa yang sering digunakan oleh orang tua ataupun keluarga yang ada di rumah. Bahasa ibu ini bisa dikatakan sebagai bahasa yang melekat dengan diri ataupun budaya dari orang itu. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Ia bukan hanya sekedar materi yang kita pelajari di sekolah ataupun susunan tata bahasa. Namun, bahasa Indonesia adalah suara yang selama ini sudah mempersatukan ribuan orang dari ribuan latar belakang yang berbeda. Selama ini, tanpa kita sadari, bahasa Indonesia sudah mendiami dan menemani ribuan gelak tawa yang ada di kelas, obrolan kecil yang ada di warung, atau mungkin percakapan kecil dengan orang asing yang kau temui di jalan. Pengaruh positif. Yang pertama, identitas budaya. Bahasa ibu menjaga tradisi, keluarga, dan budaya, sekaligus memperkuat rasa kebangsaan ketika dipadu dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, komunikasi dan relasi. Bahasa ibu memudahkan komunikasi dalam keluarga, sementara penguasaan bahasa Indonesia memperluas komunikasi di lingkungan masyarakat. Pengaruh negatif. Yang pertama, komunikasi terbatas. Bahasa ibu yang tidak dipahami masyarakat luas bisa menghambat interaksi sosial, sedangkan kurangnya paparan bahasa Indonesia membuat kosakata anak terbatas. Yang kedua, stereotip dan akademik. Penggunaan bahasa ibu yang tidak tepat bisa menimbulkan prasangka dan dominasi bahasa ibu, mendapat penurunan pencapaian akademik dalam bahasa Indonesia. Bahasa memiliki peranan penting sebagai identitas, alat komunikasi, sekaligus sarana pemersatu bangsa. Namun, di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, bahasa ibu maupun bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam keberlangsungan dan kualitasnya. Tantangan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Pertama, tantangan terhadap bahasa ibu sebagai berikut. Satu, krisis identitas dan degradasi karena pengaruh globalisasi yang menganggap bahasa asing lebih modern. Dua, kurangnya sumber daya atau materi belajar yang memadai. Ketiga, banyak bahasa ibu yang tidak memiliki sistem penulisan formal, sehingga sulit untuk dilestarikan secara digital. Yang kedua, tantangan terhadap bahasa Indonesia sebagai berikut. Satu, dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris di era digital. Dua, penggunaan bahasa gaul dan singkatan yang berlebihan dalam komunikasi sehari-hari. Ketiga, kesulitan dalam pendidikan karena pengaruh penurunan kualitas bahasa. Keempat, tantangan komunikasi nasional yang dapat menghambat jika kualitas bahasa menurun. Solusi bahasa ibu di era globalisasi. Di era globalisasi, penggunaan bahasa ibu semakin berkurang karena pengaruh teknologi dan budaya global yang lebih dominan. Jika tidak dijaga, banyak bahasa daerah bisa melemah bahkan punah. Padahal, bahasa ibu merupakan bagian penting dari identitas dan budaya masyarakat. Solusi utamanya dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua perlu membiasakan anak menggunakan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari agar bahasa tersebut tetap hidup secara alami. Selain itu, sekolah juga perlu memberi ruang bagi bahasa lokal sebagai dasar pembelajaran, terutama di kelas awal, sehingga anak lebih mudah memahami pelajaran sekaligus mencintai budayanya. Di masyarakat, bahasa ibu harus terus digunakan dalam berbagai kegiatan seperti seni, cerita rakyat, dan media digital agar tetap relevan bagi generasi muda. Dukungan dari pemerintah juga sangat penting melalui kebijakan pelestarian, pendanaan dokumentasi, serta pembuatan kamus dan arsip digital. Pada akhirnya, globalisasi bukanlah musuh bagi bahasa ibu. Dengan pemanfaatan teknologi dan kerjasama semua pihak, bahasa ibu tetap dapat hidup, berkembang, dan menjadi identitas bagi bangsa di masa depan. Dan Kota Palembang, penggunaan bahasa tidak pernah tunggal. Secara formal, bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar akademik. Namun, pada interaksi sehari-hari, justru bahasa Palembanglah yang paling dominan. Mahasiswa dari berbagai daerah, bahkan mahasiswa asing, cenderung menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Adaptasi ini memang mempermudah pergaulan, namun menunjukkan konsekuensi linguistik seperti munculnya interferensi, logat, kosakata, dan kepastian berbahasa awal yang bisa memudar. Di luar percakapan sosial, mahasiswa menghadapi situasi yang lebih kompleks, yaitu mereka harus berpindah dari bahasa Palembang ke bahasa Indonesia formal di kelas, lalu ke bahasa Inggris saat mengerjakan tugas akademik atau membaca jurnal.
Perpindahan antar register ini bukan hanya hal kecil, ia menuntut fleksibilitas kognitif yang tinggi. Sebagian orang mungkin menganggap pergeseran bahasa sebagai proses yang wajar, namun hilangnya bahasa ibu bukan hanya hilangnya alat komunikasi, melainkan hilangnya warisan budaya dan bahasa awal kita sendiri. Karena itu, tantangan sesungguhnya bukanlah beradaptasi, namun bagaimana cara agar menjaga mahasiswa tidak perlu mengorbankan identitas bahasa mereka demi bergaul. Bahasa ibu adalah fondasi penting untuk bahasa anak, tetapi perlu juga keseimbangan dari bahasa Indonesia. Bahasa ibu adalah identitas sebuah budaya, sedangkan bahasa Indonesia adalah sebuah bahasa persatuan dan bahasa komunikasi nasional. Solusi penting adalah anak mendapatkan pendidikan seimbang, di mana anak tetap menggunakan bahasa ibu di rumah, tetapi anak mendapatkan paparan materi bahasa Indonesia di sekolah maupun di lingkungan sosial.